berpikir sebelumnya kalau aku akan menjalin suatu hubungan dengan bosku sendiri yang sebenarnya masih terikat dengan orang lain yang juga sangat ku kenal. Mungkin benar kata orang, seringnya bertemu lama-lama bisa timbul rasa suka, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Bisa jadi benih-benih cinta tumbuh meski tanpa kita sadari. Biar lebih mudah diingat, panggil saja aku Ben karena bukan nama sebenarnya. Meski nama panggilanku terdengar keren, tapi sebenarnya nama asliku tak seperti itu dan terkesan sudah jadul. Menurut di KTP, usiaku kini sudah 29 tahun, hampir genap kepala tiga. Tapi sampai detik ini belum juga menikah. Meski keseluruhan sudah mampu, tapi karena belum ada jodoh, jadi terpaksa harus ditunda dulu. Aku juga masih ingin menata hidup dan fokus bekerja sambil menabung untuk masa depan. Sekarang aku bekerja di sebuah toko sembako yang paling besar dan komplit menurutku di pasar kecamatan di daerahku. Di sini ada 3 pekerja dan aku satu-satunya laki-laki yang bekerja di toko ini. Awal mula aku kerja di sini karena diajak tetanggaku yang kini sudah berhenti dari toko ini karena faktor usia. Dan tanpa kusadari, sudah 5 tahun juga aku bekerja di toko ini. Selain karena betah, aku juga tak tahu lagi mau kerja apa. Karena hanya lulusan SMP yang tentu mengandalkan ijazah itu saja tak cukup. Dulunya aku hanya bagian angkut-angkut barang dan sesekali bantu melayani pembeli. Tapi sekarang aku sudah dipercaya oleh bosku, Pak Bayu, untuk belanja kebutuhan toko juga. Aku belajar menyetir dari tetanggaku yang sudah pensiun itu. Dan kini aku bisa menyetir truk box milik Pak Bayu guna keperluan toko. Bahkan tak jarang aku juga disuruh untuk menyupiri Pak Bayu. Memang kini aku menjadi orang kepercayaan bosku itu. Pak Bayu sendiri orang yang baik dan juga sangat perhatian dengan pegawainya, sampai membuat aku dan pegawai lain merasa betah kerja di sini. Selain Pak Bayu, istrinya Budiah juga sama. Meski agak sedikit galak, tapi sebenarnya beliau orang yang baik. Marahnya pun tak sampai menyakitkan, hanya memberi nasihat dengan nada sedikit keras. Aku sendiri malah seneng kalau Budiah marah, karena cantiknya akan lebih terlihat. Apalagi jika ia sedang cemberut, rasanya seperti anak kecil yang begitu menggemaskan. Padahal usia Budiah sendiri sudah 40 tahun, tapi wajahnya masih layak disebut ABG usia 20-an tahun. Mungkin karena sering perawatan, jadi fisiknya beda dengan usia yang sebenarnya. Jujur saja, sebenarnya aku kagum dengan sosok bu bosku ini. Namun karena aku masih sadar diri, jadi rasa kagumku itu hanya bisa kupendam dalam-dalam. Tapi karena seringnya bertemu, rasanya sangat sulit untuk membuang kekagumanku itu. Jadi aku hanya bisa menjalani sembari sesekali memandang wajah cantik Mbak Bidadari dari bosku itu. Budiah sendiri sering bantu-bantu di toko, tapi aku lebih sering mengobrol dengan beliau saat di rumah. Waktu aku mengambil kunci dan truk untuk belanja stok toko yang biasanya seminggu 2 kali.
Seperti pagi ini, aku disuruh Pak Bos untuk mengambil beberapa barang di gudang supplier yang kebetulan sudah seminggu tak kunjung dikirim. Padahal barang di toko sudah hampir habis. Karena jarak dari toko ke rumah Pak Bos hanya 5 menit jalan kaki, jadi ku tinggal motorku di toko. Hitung-hitung olahraga, sekalian hemat bensin. Hehe. Maklum tanggal tua, belum gajian, jadi harus sedikit berhemat. Nampak rumah Pak Bos sepi dan pintunya tertutup. Tapi mobil pribadi beliau ada. Berarti Budiah ada di rumah. Ku ketuk pintu beberapa kali sambil memanggil nama Bu Bos, tapi tak ada jawaban. Setelah menunggu hampir 10 menit di teras, belum ada tanda pintu dibuka. Kuputuskan untuk melihat ke belakang. Siapa tahu Budiah sedang ada di belakang. Dari belakang rumah terdengar suara Budiah sedang melantunkan lagu favoritnya yang sangat kuhafal. Karena saat di toko, biasanya kalau sedang santai, beliau sering mendengarkan lagu itu. Waktu melihat Budiah, aku tak langsung menyapa, tapi malah asik dengan pemandangan sekitar yang baru kali ini bisa kulihat keindahannya. Sungguh tak percaya jika ada panorama yang begitu eksotis. Aku sampai dibuat terkagum-kagum saking indahnya. Mungkin ini rezekiku pagi ini yang tak mungkin aku lewatkan begitu saja, meski beda dengan tujuanku awal. Ternyata sejak tadi Budiah sedang menjemur pakaian di belakang. Tapi sepertinya juga beliau baru selesai mandi karena masih mengenakan handuk yang dililit. Setelah cukup lama dengan aktivitasnya, sepertinya Budiah sadar dengan kedatanganku. Beliau langsung menoleh ke arahku yang nampak terkejut. Begitupun denganku yang baru menyadarinya. "Kamu Ben, buat saya kaget saja. Dah lama datangnya?" tanya Budiah yang kini berjalan sembari membawa bak cucian di sampingnya. Rasanya itu besar, namun nampak ringan. "Bak baru kok Bu," jawabku gugup. "Ada apa? Mau bawa truknya?" tanya beliau lagi yang kini sudah sampai pintu belakang. Iya Bu, disuruh Pak Bos," jawabku. "Kamu kenapa sih Ben, kayak gugup gitu?" tanyanya. "Nggak apa-apa kok Bu, mungkin cuma perasaan ibu saja," jawabku berbohong. Karena tak mungkin juga aku mengatakan kalau sebenarnya aku sangat takjub dengan ciptaannya yang begitu indah. "Aneh. Ya sudah sebentar, tak ambilkan dulu kuncinya. Kamu mau ngopi gak? Kalau mau buat sendiri saja ya. Saya mau ganti dulu biar kamu gak gugup," ucap Budiah yang membuatku tak percaya. Ternyata beliau sadar juga. Sepeninggal Budiah masuk, aku ikut masuk ke dapur untuk membuat kopi supaya bisa menetralisir rasa gugupku ini. Memang sudah biasa aku buat kopi sendiri di rumah bu bosku ini. Tak berselang lama, Budiah memberiku kunci truk waktu aku duduk di balai kecil di dekat pintu dapur. "Oh iya, kamu dikasih tahu Mas Bayu apa belum? Kalau besok sore nganterin saya kondangan," ucap Budiah. "Pak Bos belum bilang Bu," kataku. "Ya sudah, besok kamu antar saya kondangan ya," ucap Budiah. Dan aku tak berani untuk bertanya lebih jauh.
karena masih takut dengan Budiah yang tahu kelakuanku tadi. Setelah ngobrol sebentar dengan Budiah dan kopiku sudah habis, kini saatnya aku menjalankan tugas yang sejak tadi sempat tertunda. Meski sekarang aku malah terfikir dengan kejadian tadi di belakang. Memang beruntung Pak Bos bisa mendapatkan wanita seperti Budiah yang menurutku begitu sempurna. Seandainya aku mendapat wanita seperti itu, pasti hidupku akan sangat bahagia, gumamku dalam hati. Singkatnya, waktu mengantar Budiah pergi kondangan pun tiba. Ternyata Pak Bos sedang touring dengan teman motornya, jadi tak bisa mengantar Budiah pergi kondangan. Aku hanya mengantar sampai di tempat acara, bukan menemani masuk, dan hanya menunggu di mobil. Namun meski begitu, rasanya aku sudah senang bisa mengantar Budiah saat beliau membutuhkan. Apalagi tadi Budiah berdandan dengan begitu cantiknya, dipadu dengan pakaian yang dia kenakan. Pasti membuat dia jadi pusat perhatian, karena seperti bidadari tak bersayap. Waktu Budiah berjalan kembali ke mobil, tiba-tiba alas high heel-nya patah, membuat Budiah terjatuh seketika. Namun untungnya tak ada orang yang melihat, kecuali aku yang ada di dalam mobil. Buru-buru aku keluar untuk membantu Budiah. "Ibu gak apa-apa?" tanya aku sembari membantunya berdiri. Tak sengaja tanganku tergores di mana tempat yang nyaman. "Aduh, kakiku sakit, Ben. Tolong bantu masuk mobil dong," ucap Budiah sembari menahan rasa sakit. Kupapah Budiah masuk mobil dan langsung pulang ke rumah. Tiba di rumah, kembali kubantu Budiah meski sudah sedikit mendingan, tapi jalannya masih susah. "Saya kasih minyak urut ya Bu, biar agak mendingan sakitnya," tawarku, dan Budiah hanya mengangguk. Setelah selesai dan saat aku pamit, Budiah minta agar aku tidur di rumahnya malam ini. Aku disuruh tidur di sofa supaya kalau Budiah perlu apa-apa bisa minta bantuan pada aku. Aku pun tak keberatan karena memang kami sudah saling kenal. Aku pun mengobrol dengan Budiah yang masih belum ganti pakaian dari kondangan tadi. "Kamu kenapa, Ben? Kok liatin saya terus?" tanyanya. "Enggak kok Bu, enggak apa-apa," jawabku grogi karena ketahuan. Budiah bukannya marah, malah terus memancingku. Sampai akhirnya aku sendiri sudah tak bisa berpikir logis dan mengatakan sesuatu yang membuat Budiah terkejut kalau sebenarnya aku suka dengan beliau. Ternyata selama ini Budiah juga menaruh rasa padaku, tapi dia tak ingin kehidupannya hancur, jadi dia hanya diam. Tapi malam ini dia ingin membuktikan kalau dia benar-benar suka denganku. Tentu saja aku yang juga sama menerima tawaran emas dari Budiah untuk sama-sama membuktikan perasaan kami masing-masing. Dan terjadilah malam indah yang sangat romantis. Kutunjukkan kalau sebenarnya aku juga bisa membuat Budiah merasa senang, apalagi lega dengan sesuatu yang sudah kupelajari selama ini. Meski belum berpengalaman, tapi tetap terbukti ampuh. Biarlah hubungan ini berjalan seperti ini. Selama aku dan Budiah sama-sama nyaman, semua bisa dilewati. Dan tentu
aku bisa terus membuat bu bosku bahagia yang kini sudah sangat akrab denganku. Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tinggalkan komentar di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih.